Hai semuanya, terima kasih kamu sudah klik video ini. Di video ini aku mau berbagi tips sama kalian apa aja yang perlu dibawa ketika kita melakukan persalinan, baik itu sesar maupun normal, baik itu di bidan ataupun di rumah sakit. Apa aja yang perlu dipersiapkan, apa aja yang perlu dibawa, jangan di skip videonya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya setelah kalian klik tombol subscribe. Oke. Jadi ini didasarkan dari pengalaman aku ya. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan melahirkan 2 kali dan alhamdulillah dua-duanya normal. Dari 2 kali aku melahirkan, aku bisa menyimpulkan apa aja yang barang-barang yang penting untuk dibawa ketika melahirkan. Kita bahas barang-barang yang perlu kita bawa. Akan lebih afdol kalau kita bahas tentang apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan mental, baik dari ibu yang melahirkan maupun dari suami atau pasangan. Jadi dua-duanya harus siap bahwa oh iya nih aku tuh mau melahirkan, jadi aku harus udah tahu dulu nih konsekuensinya apa, nanti sakit, nanti gini. Cuman jangan terlalu berlebihan dibayanginnya biar nggak parno, biar nggak menjadikan trauma. Nah, sekarang tentang barang bawaan. Jadi aku merekomendasikan kalian untuk membawa 2 tas. 1 tas untuk ibu, keperluan ibu, dan 1 tas untuk keperluan bayi. Untuk barang-barang apa aja yang perlu dibawa baik untuk ibu maupun untuk baby, nanti aku cantumkan di link deskripsi ya, di deskripsi box. Nah, sekarang untuk ibu. Yang pertama adalah dompet. Dompet ini walaupun nanti untuk administrasi dan lain-lain mungkin akan diurusi oleh suami, tapi nggak ada salahnya ibu untuk bawa dompet yang berisi identitas diri dan uang tunai. Jadi misal kita harus beli apa dan kita nggak bisa bayar lewat ATM atau lewat kartu kredit atau lewat alat pembayaran yang lain, kita bisa bayar itu lewat uang tunai. Jadi siapin aja di dompet. Kedua adalah baju bukaan depan. Aku merekomendasikan untuk baju bukaan depan, baik untuk normal maupun untuk sesar, karena baju bukaan depan ini bakalan lebih gampang banget untuk dipakai maupun buat dilepas. Kalian bisa bawa 2 atau 3 buah, siapin aja buat keperluan selama 3 hari. Kalau untuk melahirkan normal, baik di rumah sakit maupun di bidan, biasanya semalam udah boleh pulang, tapi nggak ada salahnya kita siapin sampai dengan kebutuhan 3 hari. Kalau untuk melahirkan di sesar biasanya memang sampai 3 harian ya, jadi nggak ada salahnya kita siapkan kebutuhan baju itu untuk sampai dengan 3 hari. Selain baju bukaan depan, kalian juga harus menyiapkan baju buat pulang. Jangan sampai kalian cuman bawa daster terus waktu pulangnya kalian udah bingung mau pakai baju apa. Jangan sampai ya. Selanjutnya adalah pembalut. Pembalut ini terserah ya, kalian bisa pakai pembalut yang memang khusus buat nifas. Tapi kalau kalian masih ada pembalut yang lama, pembalut yang biasa nggak apa-apa, bisa juga dipakai. Nah, selanjutnya adalah gurita. Mungkin ada yang belum tahu, bentuknya tuh kayak gini. Jadi kayak gurita bayi, besar, ada talinya banyak. Aku pengalaman 2 kali melahirkan di rumah sakit, itu aku selalu ditanyain sama perawatnya bawa gurita nggak. Kalau yang pertama aku nggak bawa, soalnya aku nggak tahu. Lalu aku bisa beli di rumah sakit. Tapi kalau kalian punya di rumah, kalian bisa bawa aja dari rumah. Fungsinya itu buat mengurangi getaran ketika kita pasca melahirkan. Sekalipun kalau normal kan perutnya nggak dijahit tuh, tapi tetap aja itu bisa kalau buat gerak-gerak kurang nyaman ya. Jadi gurita itu juga sangat membantu buat kenyamanan ibu. Selanjutnya adalah dokumen yang penting. Misalkan buku riwayat periksa sebelumnya baik di bidan maupun di dokter, atau vitamin-vitamin yang dulu pernah dikasih dokter atau bidan, dan buku-buku yang pokoknya berhubungan dengan riwayat kesehatan kalian yang perlu disertakan. Oke, selanjutnya sediakan camilan. Jadi biasanya kalau mau lahiran normal, sama suster bakalan disuruh makan dulu biar kita kuat ketika melahirkan. Nah, kalau untuk sesar silakan mengikuti prosedurnya aja, tapi nggak ada salahnya buat kalian buat nyediain camilan. Siapa tahu setelah kalian melahirkan kalian juga pengen ngemil juga kan, jadi bisa dimakan.
Selanjutnya daleman. Daleman ini bisa celana dalam dan juga bra menyusui. Sebaiknya branya bra yang menyusui agar lebih gampang dan lebih tertutup. Selain itu hand sanitizer. Jadi buat orang-orang yang jengukin, sediain hand sanitizer di sampingnya box bayi. Jadi orang-orang yang mau gendong usahain buat mereka pakai hand sanitizer dulu. Oh ya, kain, bisa kain jarik atau kain apa aja yang bisa berfungsi sebagai alas maupun sebagai penutup. Soalnya biasanya kalau melahirkan nanti kalau normal loh ya, biasanya bakalan ada muncratan-muncratan darah dan itu bakalan sangat berguna. Kalau untuk sesar, berdasarkan pengalaman kakak aku itu juga sangat bermanfaat. Lalu untuk kenyamanan ibu yang melahirkan ini bisa disiapin juga sandal jepit, lalu karet rambut, dan juga bantal buat menopang tubuh yang kurang nyaman ketika berada di mobil, baik ketika berangkat maupun pulang. Dan yang terakhir untuk ibu adalah alat mandi. Jangan sampai lupa, karena terkadang kita kurang nyaman dengan alat mandi yang disediakan di rumah sakit atau di tempat bersalin, jadi usahain bawa aja sendiri. Lalu next tentang keperluan bayi. Jadi kan tadi ada 2 tas, 1 tas buat ibu, 1 tas buat bayi. Nah, buat bayi ini isinya nanti adalah yang pertama baju bayi. Jadi siapin aja baju bayi buat keperluan 3 hari. Nah, habis itu siapin juga diapers. Jadi kalian siapin yang buat newborn. Lalu melengkapi baju bayinya tadi, siapin juga sarung tangan bayi, kaos kaki, topi, dan juga bedong. Kenapa? Karena bayi itu pada dasarnya suka suhu yang hangat, karena dia udah biasa kan di dalam perut mamanya kan terbiasa dengan suhu yang hangat. Jadi ketika dia keluar, dia perlu beradaptasi dengan suhu lingkungan di luar. Jadi dia akan lebih nyaman ketika dalam posisi yang hangat. Jadi usahakan dia selalu hangat dengan diselimuti atau dibedong. Kemudian 1 set peralatan bayi yang isinya macam-macam, yang ada minyak telan, baby oil, bedak, dan lain-lain itu bawa aja semuanya. Mungkin dari rumah sakit atau dari tempat melahirkan bakalan sudah disiapkan, tetapi nggak ada salahnya kalian bawa itu dari rumah. Next, yaitu tisu kering, tisu basah, dan juga kapas, bentuknya bulat-bulat sih biasanya, kapas buat bersihin pup bayi. Jadi aku menyarankan bukan kapas wajah ya, tapi kapas yang aku lupa namanya. Kapasnya tuh bulat-bulat, di apotek ada atau di tempat-tempat atau toko biasa juga ada, bentuknya bulat-bulat yang biasanya buat notol-notol luka itu lembut banget. Jadi cocok buat kulit baby yang. Oke, selanjutnya adalah bantal dan guling bayi. Oke, mungkin bayinya bakalan ditaruh di box bayi ya kalau kita lagi melahirkan di rumah sakit maupun bidan. Tapi biasanya kadang ada beberapa tempat yang tidak menyediakan bantal. Jadi biasanya cuma dialasin selimut, kan kasihan. Jadi lebih baik kalau kalian menyiapkan bantal dan guling bayi itu dari rumah. Oke, kurang lebih itu yang penting-penting buat dibawa saat persalinan, terutama pertama kali melahirkan. Yang nggak penting nggak usah dibawa karena bakalan sedikit ruwet ketika hari H itu datang. Nah, selanjutnya kapan kita mulai menyiapkan barang-barang itu semua? Kalau berdasarkan pengalaman aku mulai menyiapkannya ketika usia kandungan aku di atas 32 minggu. Jadi usia ketika kandungan sudah mulai besar, sudah mulai berat, di atas 32 minggu baru aku siapin. Biasanya aku siapin ketika aku mengandung usia 33 atau 34 minggu, itu udah aku mulai siapin semua, aku packing di dalam 2 tas. Oke, semoga tips yang aku bagi ini bermanfaat, terutama buat kalian yang baru pertama kali mau melahirkan. Semoga ini bisa sedikit membantu kebingungan kalian, apa aja yang kira-kira yang perlu dipersiapkan nanti ketika mau lahir. Semangat terus, deg-degan boleh, tapi jangan panik, jangan takut, karena yakin aja bahwa Allah akan kasih jalan yang terbaik, dan menjadi ibu itu adalah sebuah anugerah. Semangat buat para calon ibu di luar sana, dan terima kasih, bye!